perkembangan dan perubahan telah menjadi suatu kepastian yang harus dihadapi. Masa depan dunia ada di tangan generasi muda. Masa di mana eksplorasi minat, pengembangan bakat, dan aktualisasi diri merupakan hal yang esensial. Dilandasi karakter yang baik membangun generasi dengan pribadi yang unggul. Sebuah langkah kecil yang dimulai dari bangku pendidikan. SMP Alpha Centauri didirikan pada tahun 2008 oleh Bapak Sony Sugema dengan komitmen yang tinggi untuk menciptakan pendidikan dengan mutu terbaik. SMP Alpha Centauri hadir untuk memberikan pendidikan holistik yang mengutamakan pembelajaran riset teknologi dan pengembangan karakter. Kami memahami bahwa di era globalisasi ini, kecakapan digital sangatlah penting. SMP Alpha Centauri berkomitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi yang mendorong seluruh warganya untuk selalu bersemangat dalam menjadi versi terbaik diri mereka sendiri, mencapai aspirasi dan harapan yang tinggi. Langkah untuk mewujudkannya tertuang dalam visi SMP Alpha Centauri, yaitu menjadi sekolah unggul yang mengembangkan ketakwaan, kecerdasan, dan kreativitas siswa dalam menghadapi tantangan global dengan berlandaskan karakter yang kuat. Untuk mencapai impian yang tinggi ini, kami memiliki misi takwa, cerdas, kreatif, sesuai dengan nama yayasan kami. Takwa sebagai pondasi utama layaknya akar yang kokoh untuk jiwa yang kuat, cerdas untuk mendukung kecerdasan intelektual melahirkan individu yang berprestasi, dan kreatif untuk mendukung kecerdasan otak kanan, menciptakan generasi inovatif dan solutif yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Untuk menjadi sekolah unggul, tentunya perlu ditunjang oleh program-program unggulan yang mampu menggali seluruh potensi siswa, baik potensi spiritual, potensi intelektual, potensi kreativitas. Selain tahfizul Quran, kegiatan sholat berjamaah, sholat duha, infak harian, dan saum sunnah menjadi pembiasaan untuk meningkatkan potensi spiritual. Untuk potensi intelektual ditumbuhkan melalui program Research-Based Learning yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, tes diagnostik sebagai bahan analisis rancangan pembelajaran yang terdiferensiasi, penggunaan Canvas Learning Management System sebagai media belajar yang terintegrasi, serta berbagai learning tools yang mendukung pembelajaran yang interaktif dan bermakna. Selain itu, adanya Learning Support Unit juga turut membantu pengembangan intelektual siswa-siswi dari berbagai latar belakang, khususnya siswa berkebutuhan khusus sebagai upaya SMP Alpha Centauri dalam menjalankan pendidikan inklusif. Sementara untuk mengembangkan potensi kreativitas ditumbuhkan dengan berbagai variasi kegiatan ekstrakurikuler, seperti musik, futsal, badminton, taekwondo, panahan, tari, English Native, dan beberapa ekstrakurikuler lainnya.
Terdapat pula kegiatan gelar karya yang merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai bagian dari kurikulum Merdeka. Juga program khas Alpha Centauri Parents Day, di mana siswa-siswi menunjukkan bakat dan kreativitasnya kepada orang tua mereka. Untuk mempersiapkan pribadi berkarakter kuat dan berakhlak mulia, SMP Alpha Centauri memiliki kurikulum karakter yang khas dengan penguatan pada 7 karakter, yaitu jujur, bersih dan rapi, disiplin, mandiri, sopan dan santun, tangguh, dan bermanfaat bagi sesama. Nama Alpha Centauri sendiri diambil dari salah satu gugus bintang kembar yang terang, menggambarkan filosofi sekolah yang bercita-cita menjadikan generasi yang gemilang, mengantarkan anak-anaknya menuju kesuksesan di dunia dan akhirat. Masa depan dunia ada di tangan kita semua. Bagi para siswa meraih impian menuju versi terbaik diri mereka. Inilah saatnya bergerak dan mewujudkan generasi masa depan yang cerah dengan melangkah bersama SMP Alpha Centauri. Hai kawan, temu mulia datang, bersiaplah tuh menyambutnya. Siapkan ragamu, kuatkan jiwamu, kilau Ramadan, pancarkan sinar kemuliaan. Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pencipta. Hai kawan, temu agung ternyata, bersegeralah tuh merangkulnya. Tuluskan niatmu, kokohkan imanmu, kilau Ramadan, tebarkan kebaikan. Sang Maha Pemurah, Alpha Centauri, bersukacita menyambut kemuliaan. Alpha Centauri, berlomba-lomba menuju kebaikan. Alpha Centauri, berjamaah menuju kemenangan. Abi, Oi. aku cari tentang soal ini. Ntar kamu jawabannya tulis aja ya, aku diktein. Oh iya, siap. Le, tuh bantuin lah. Ini dari tadi aku capek sama Abiu ngerjain. Lagi apa sih? Isinya masih banyak. Senyum-senyum. Senyum-senyum. Lagi apa kamu? Itu buat cewek ya? Pacaran kamu ya? Pacaran fix, Pak. Pacaran, Pak. Kalian berdua diem ya, tapi ya. Kenapa emang? Aku tuh lagi deket sama dia sebenarnya. Iya, sumpah. Iya, cakep gak, Be? Cakep lah, Mayan. Cakep kan? Sok ya nggak? Biasa aja. Lihat yang ini nih makanya tuh. Cakep kan? Iya, cakep. Cakep kan? Tuh. Iya, ya, kan cakep. Tapi di Islam tuh pacaran boleh nggak sih? Nggak tahu Nggak ya. tahu sih aku juga. Yuk, tanya Ustaz yuk.
Assalamualaikum pemirsa Alsen TV. Nah, sekarang kita udah kedatangan Pak Ustadz nih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bertanya-tanya kepada Pak Ustadz mengenai. Pacaran kan emang dilarang. Kok bikin penasaran? Nah, aku punya pertanyaan pertama nih Pak Ustadz. Oke. Nih, pas kelas 7 tuh, aku tuh kan kalau dekat sama cewek kayak biasa aja Pak. Nah, tapi akhir-akhir ini tuh Pak, kayak buat ngobrol aja tuh susah banget, deg-degan gitu Pak. Kenapa ya Pak itu tuh? Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk menjawab pertanyaan dari Ale, Bapak akan mengawali dengan salah satu surat, salah satu ayat di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Jadi Allah sendiri di ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu sudah menciptakan semua berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, termasuk manusia. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan secara fitrah Allah sudah memberikan secara alami di dalam dirinya naluri untuk mencintai lawan jenis. Maka apa yang Ale rasakan itu merupakan sesuatu yang alami, gitu ya. Dan Allah sendiri punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi wajar ketika Ale tadi mempunyai perasaan terhadap lawan jenis. Tapi di dalam Islam ada aturan-aturannya yang harus dijaga agar perasaan yang merupakan bawaan ini tidak jatuh terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, gitu ya Pak? Iya. Nih Pak, aku ada pertanyaan lagi nih Pak. Oke. Misalnya nih aku udah terlanjur pacaran. Nah, pacaran itu kan membuat misalnya aku tuh jadinya semangat belajar, semangat untuk pergi ke sekolahnya. Iya. Tapi di sisi lain juga pacaran itu kan dilarang ya Pak. Jadi aku harus gimana Pak? Baik, Bapak teringat di surat Ali Imran ayat 14. Di situ dijelaskan bahwa zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Jadi setan itu mempercantik, menghiasi sesuatu itu dengan keindahan, termasuk tadi masalah pacaran ya. Nah, jadi seakan-akan itu indah sekali. Tadi bilang Abiu bahwa ketika pacaran kamu jadi semangat ini. Akhirnya setan itu kalau dalam bahasa keagamannya talbisul haqqo bil batil. Dicampurkan nih antara tadi Abiu belajar baik nggak ini? Baik gitu. Tapi dicampurkan dengan pacaran. Akhirnya niatnya jadi salah. Niatnya ke sekolah bukan lagi untuk belajar berarti ya. Ke sekolah untuk bertemu dengan seseorang yang kalian suka. Jadinya salah itu niatnya. Di awal ada perasaan semangat. Tapi nanti pada akhirnya saat orang yang kalian sukai itu tidak hadir, jadi nggak semangat dong belajarnya. Atau lagi marahan atau ada permasalahan, wah jadi mengganggu ke pelajaran. Nah, awalnya lancar-lancar saja, nanti mulai berpengaruh kepada pengerjaan tugas kalian. Kalian karena biasanya kan kalau pacaran chatting malam-malam sampai nggak tidur itu. Jadi mempengaruhi ke nilai, mempengaruhi ke tugas-tugas yang harusnya kalian laksanakan tidak kalian lakukan. Jadi tadi ya, jadi salah niat, terus juga mengganggu. Yang awalnya tadi terlihat itu indah, ternyata akhir-akhirnya malah membawa kepada keburukan. Gitu. Gitu. Oke, makasih Pak. Ya. Kan terus kita tuh lagi di fase pacaran gitu kan Pak. Terus bagaimana nih supaya kita bisa mengontrol perasaan kita terhadap lawan jenis? Soalnya kan kita di sekolah pasti berinteraksi sama perempuan gitu. Terus gimana biar kita nggak kebawa perasaan? Oke. Jadi di dalam Islam ada namanya muamalah. Muamalah Allah sama muamalah manas. Muamalah itu adalah hubungan. Nah, untuk hubungan dengan manusia itu boleh-boleh saja. Kayak tadi ya, berhubungan dengan perempuan, ngobrol, itu ya biasa-biasa saja. Nah, boleh-boleh saja, berdagang dan sebagainya, itu namanya muamalah. Tapi di dalam Islam, ketika berlainan jenis, laki-laki sama perempuan, ada sesuatu
yang harus ditaati. Contohnya, satu, jangan berkhalwat. Ada yang tahu artinya khalwat nggak? Nggak tahu. Ya, khalwat itu berkumpul antara laki-laki dan perempuan di satu tempat hanya berdua saja. Itu jangan sampai terjadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harus jaga pandangan. Ketika ketemu sama perempuan gitu, harus betul-betul jaga pandangan sehingga tidak akan masuk perasaan-perasaan tidak baik ke dalam hati. Dan yang ketiga, jangan sampai ada kontak fisik, secara fisik jangan sampai gitu. Mungkin awalnya biasa-biasa aja, tapi kalau lama-kelamaan, lama-lama berdua, lama-lama melihat atau sampai ada kontak fisik, pasti ada perasaan-perasaan yang lain itu. Ya, jadi bukan masalah muamalahnya ketemunya yang bermasalah, tapi tadi ketika kalian bertemu dalam keadaan-keadaan yang bisa terjerumus ke hal-hal yang negatif, itu yang tidak boleh. Maka sebetulnya tentang berkaitan dengan pacaran, Allah itu menjelaskan di surat Al-Isra ayat 32, la taqrabuz zina. Jangan sampai kalian mendekati zina. Pacaran merupakan salah satu pintu masuk ke perbuatan zina tersebut. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih ke Arfa nih. Pacaran itu satu aja kegiatan. Apa sih apa yang dilakukan ketika pacaran, Arfa? Bucin, kayak pegang-pegangan. Pegang-pegangan. Tangan. Ale, coba contohnya apa lagi? Selain tadi pegangan tangan. Kalau misalnya pacaran zaman sekarang tuh kayak gini Pak, kalau misalnya kita ada masalah apa-apa kita cerita, terus kita tuh kayak ngajak ketemu, terus akhirnya kayak pelukan gitu. Terus Abiu, contoh lagi ada yang contoh yang lain mungkin? Pacaran itu kayak misalnya romantis di chat, saling support. Oke. Nah, untuk tadi ya, untuk chat, terus ngobrol biasa saja, itu ya biasa-biasa. Tapi ada beberapa hal yang tadi ya, pegangan tangan, terus sampai bermesraan, pelukan. Di dalam Islam itu boleh-boleh saja, asal dilakukan setelah pernikahan gitu. Ya. Jadi Islam itu bukannya melarang, tapi betul-betul supaya sesuatu ini berjalan dengan baik gitu. Karena kalau tidak diatur akan kebablasan, akan ada masalah ke depannya pasti. Jadi apalagi tadi ya berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu. Di dalam Islam banyak sekali aturan-aturannya. Karena Islam inginnya kebaikan. Jangankan masalah hubungan laki-laki dan perempuan, kalian masalah makan saja kan diatur. Makan harus tangan kanan, harus sambil duduk. Ke kamar mandi saja, buang air besar, buang air kecil, harus doanya ada, diatur gitu. Diatur banyak hal. Apalagi yang berkaitan dengan tadi hubungan laki-laki sama perempuan, Allah tuh diatur, bukan melarang. Jadi tadi untuk melakukan sesuatu hal yang tadi sampai berupa fisik itu boleh. Kita punya nafsu, manusia punya nafsu gitu. Tapi kegiatan itu dilakukan hanya bisa dilakukan tadi setelah kalian menikah, gitu. Silahkan. Nih Pak, tapi kan nih kita tuh kan masih remaja. Nah, perjalanan kita tuh masih lama kan Pak. Betul. Gimana nih Pak caranya biar masa remaja kita tuh bisa tanpa pacaran Pak? Oke, sekarang masih remaja dan kalian masih SMP ya. Ya. Pak. Nah, tips-tips apa saja sih yang bisa dilakukan untuk menghindari pacaran? Yang pertama ya masalah sabar nih. Pertama harus sabar. Ya gimana, harus menahan. Seperti kalian nih sekarang berpuasa, kan menahan lapar, menahan haus gitu. Itu menahan. Nah, menahan dan sabar itu bukan hanya dalam hal menghadapi cobaan saja. Tapi menahan, sabar itu pertama tadi menghadapi cobaan. Yang kedua, sabar untuk menjalankan perintah dari Allah. Sholat capek kan ya. Terus baca Quran juga sama ngantuk gitu. Itu salah satu sabar. Yang terakhir adalah sabar untuk menghindari apa-apa yang Allah larang. Nah, termasuk pacaran ini. Itu yang pertama, yang harus sabar. Kalian punya keinginan tapi mampu untuk menahannya tuh, insya Allah nanti pahalanya akan besar. Itu yang pertama. Yang kedua, mumpung masih muda, punya kekuatan, kalian isi waktu luangnya dengan sesuatu yang positif. Nah, Arfa, coba. Arfa sekarang hobinya apa? Sukanya apa, Arfa? Main bola, main gitar. Main bola, main gitar, ya. Abiu dulu sebelum ke Bermain Ale. Basket. main drum. Main drums. Ale, apa saja? Pak, sekarang lagi suka futsal, lagi suka main badminton, lagi suka main gitar. Alhamdulillah. Hal-hal yang tadi, yang positif-positif tadi, itu ketika kalian
melakukan aktivitas positif itu adalah counter dari keinginan kalian untuk berpacaran tadi. Kalau kalian sibuk ya nggak akan ada waktu untuk berpacaran. Beda dengan halnya kalau kalian nggak ada kegiatan kosong, ya sudah ada kegiatan untuk, aduh jadi kangen nih, aduh pengen ngechat nih, ya itu gara-gara waktunya kosong. Tapi kalau kalian produktif, itu akan terhindar dari masalah tadi ya, pacaran. Terus yang kedua, kalian harus punya cita-cita. Kalian harus fokus terhadap apa yang kalian cita-citakan. Ketika kalian tuh fokus terhadap apa yang kalian cita-citakan, pasti gangguan-gangguan dari luar berupa tadi ya, pacaran dan sebagainya, itu akan terhindar, akan hilang sendiri. Terus selanjutnya, kalian harus berada di lingkungan yang positif. Terkadang orang pacaran bukan karena dia yang mau pacaran. Katanya, woi kamu nggak pacaran, disebut jomblo lah, disebut apalah. Wah, akhirnya terpaksa kita pacaran gitu. Lingkungan harus positif. Nah, terus yang terakhir, kalian harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena misalkan kalian sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau sholat kalian baik, insya Allah kalian akan dijaga oleh Allah untuk tidak terjerumus ke perbuatan keji dan munkar, gitu ya. Itu saja. Ada lagi? Ada Pak. Misalnya nih Pak, kita udah terlanjur suka kan, jadinya pacaran. Dari pacaran itu kita jadi sering chat, atau nggak pas jalan jadi pegangan tangan. Iya. Nah, atau nggak lebih dalam lagi nih Pak. Nah, apakah dari yang kita lakukan itu bisa menghapuskan dosanya ya Pak? Cara menghapuskannya gimana Pak? Oke, kalian pasti sudah belajar di kelas 9 itu tentang bab harus berpikiran positif atau optimis. Nah, di situ ada ayat yang harusnya kalian sudah hafal di surat Az-Zumar ayat 53. Di qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang melebihi batas, yang tadi ya melakukan dosa sampai tadi ya chat dan sebagainya, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni orang-orang yang bertaubat. Ya, alhamdulillahnya nih tadi kalian masih diberi kesempatan, diberi kesadaran, diberi hidayah. Ada orang-orang yang mengerjakan suatu kemaksiatan karena berpikir gampang nanti bisa taubat. Tapi ternyata, masya Allah, naudzubillah ya, belum dia bertobat, sudah habis kesempatannya. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal. Terus atau karena sudah terjerumus jauh, akhirnya hidayah itu hilang. Perasaan bersalahnya itu nggak ada gitu. Dan alhamdulillah kalian sudah sadar, terus tadi mengakui, maka tadi ya, karena salah satu cara bertobat adalah satu, kita yakin apa yang kita lakukan adalah kesalahan. Kita jujur, kesalahan itu step yang paling awal kepada tahap bertaubat. Tapi yang kedua adalah minta maaf pada Allah, minta ampun sama Allah, minta diampuni. Tapi tidak cukup di situ. Harus juga meninggalkan. Misalnya tadi ya, jangan sampai ngechat lagi ya. Dijaga jarak, terus jangan sampai ketemu terlalu sering gitu. Diatur itu semuanya. Dihindari. Itu tahapan yang kedua. Dan tahapan ketiga, karena tadi sudah berbuat maksiat ya, pasti itu ada dosa. Tutuplah dosa-dosa yang kalian lakukan dengan kebaikan. Fa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika kalian merasa bahwa kalian sudah punya dosa yang banyak, maka hapuslah dosa-dosa yang sudah kalian lakukan dengan memperbanyak melakukan amal soleh. Jadi seperti itu. Nah, Pak, kalau dari lubuk hati terdalam kita gitu kan, kalian masih pengen pacaran kan? Ya kan? Sama aku juga sih. Nah, apa sih, ada nggak sih pesan dari Allah atau dari Rasul supaya kita tuh bisa ingat terus kita tuh bisa menghindar dari perbuatan maksiat gitu, zina ya, atau pacaran lah gitu. Tuh, keinginan, perasaan ingin pacaran gitu, melakukan itu awalnya pasti diawali dengan pandangan. Kalian melihat seseorang lawan jenis yang menurut kalian itu menarik, pasti dari situ dulu timbul, dari mata turun ke hati, timbul perasaan ingin memiliki, rasa senang, diwarnai itu, dihiasi oleh setan, itu. Jadi pertama kali masuk itu lewat pandangan. Maka Allah berpesan Allah berpesan untuk laki-laki itu untuk menjaga pandangan.
Qul lil mu'minina an yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Wahai orang-orang mukmin, kan kita kan orang beriman, Allah meminta kita untuk menjaga pandangan kita, apalagi menjaga pandangan kepada lawan jenis gitu, agar terjaga pula kemaluan kita. Itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan malah lebih dari itu. Selain menjaga pandangan, karena tadi ya yang ngerasa suka bukan hanya laki-laki. Itu nggak akan terjadi pacaran, nggak akan terjadi kalau tidak ada dari perempuannya gitu. Maka perempuan pun sama. Perempuan pun harus menjaga pandangan biar terjaga kemaluannya, dan juga harus menjaga perhiasannya. Perhiasan di sini adalah ya tadi ya tubuhnya gitu ya, kecantikannya gitu. Ya, laki-laki tidak akan tergoda kalau tadi ya tidak melihat kecantikan dari perempuan tersebut. Maka yang perempuan harus menjaga, yang laki-laki juga harus menjaga gitu ya. Itu cara agar kita terhindar. Dan ingat, kalau kalian sudah bisa menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang baik. Kayak tadi misalkan kalian menghindari pacaran di SMP, mungkin saja nanti pada masa depan ketika kalian dewasa, kalian dipertemukan dengan orang-orang yang betul-betul baik, betul-betul cocok untuk untuk mendampingi kalian dalam hidup. Terus pasti pahalanya besar. Orang yang menghindari maksiat sama orang yang taubat dari maksiat, itu pahalanya lebih besar orang yang menghindari maksiat daripada orang yang maksiat dulu baru taubat, meskipun dua-duanya baik gitu. Itu pahalanya sangat-sangat besar gitu ya. Itu jawabannya. Oh ya Pak, kan akhir-akhir ini tuh di sosial media tuh banyak orang-orang yang nikah muda. Nah, kan apakah pas pacaran itu ininya harus menikah Pak? Nah, tapi kita kan masih SMP itu susah kan, sulit. Hal nikah itu adalah hal yang sulit bagi kita. Nah, tapi buat meninggalkannya juga susah Pak. Jadi kita harus gimana Pak? Oke, tadi kan karena rasa suka itu sesuatu yang fitrah, bawaan dari Allah. Terus Bapak mau nanya nih, apakah ketika kita suka sama seseorang, apakah harus pacaran? Tidak. Ya tidak juga gitu. Kita senang sama seseorang itu tidak harus pacaran. Itu bisa saja ketika kalian suka sama seseorang, apa sih yang dilakukan? Pertama, kalau kalian mau benar-benar suka gitu, doakan dia. Doakan supaya mendapatkan sesuatu yang baik gitu. Terus yang kedua, jaga kehormatannya. Ketika kalian tadi pacaran sampai naudzubillah tadi sampai pegangan tangan, itu sama saja kalian mengotori, menodai kesucian perempuan tersebut. Kalau kita analogikan dengan barang, apakah kalian misalkan kalian punya uang nih yang cukup, milih handphone yang second atau handphone yang baru, Yang baru. Ya pasti pengen yang baru gitu. Kalau dianalogikan dengan tadi ya perempuan dan laki-laki, kalian itu nanti ketika memilih seorang istri yang akan kalian jadikan seorang istri yang mendampingi kalian hidup, apakah kalian mau mendapatkan istri yang itu mantannya banyak gitu? Apalagi pas nikah cerita bahwa oh dulu aku sama A, sama B, sama C. Wah, pasti kalian sakit gitu. Apalagi dibanding-bandingkan ya, oh tadi pacar aku dulu mah kayak gimana. Wah, itu pasti akan hancur gitu. Itulah setan. Ketika sebelum nikah pasti rasanya wah bahagia gitu, kalau berdua itu enak gitu. Kalau naik motor itu pegangannya erat banget gitu ya gitu. Ngobrol berjam-jam itu siap, karena itu setan tuh membuat itu tuh indah. Tapi ketika sudah sah, ketika sudah terjalin di dalam ikatan pernikahan, tujuan setan bukan menyatukan lagi, tapi memisahkan. Betul sekali, memisahkan. Jadi yang laki-lakinya suka ke perempuan lain, padahal kan perempuan yang dia nikahi di perempuan yang dia kejar dari dulu gitu. Ketika sudah bersatu, wah setan tuh bagaimana ini bercerai. Itu yang dilakukan oleh setan gitu. Digoda lagi itulah setan. Jadi jangan sampai kalian seperti itu. Apalagi tadi kalian bilang kalian masih SMP. Kalau masih SMP masih panjang perjalanannya. Nanti SMA ketemu lagi dengan perempuan yang lain yang kalian mungkin saja suka. Belum kuliah lagi. Kuliah nanti juga Arfa ketemu lagi mungkin sama siapa yang Arfa suka kan ya. Berbeda dengan apa yang Arfa rasakan di SMP gitu. Jadi masih panjang gitu. Dan tadi apakah tadi harus menikah? Apakah kedekatan itu bisa membuat orang itu menikah? Orang yang dekat belum tentu bisa menikah. Banyak orang yang dia tuh udah dekat pacaran bertahun-tahun,
Tapi karena datang laki-laki yang dia itu serius, punya masa depan yang lebih cerah lagi, perempuan itu malah memilih laki-laki yang baru dia kenal daripada laki-laki yang dia sudah kenal lama, pacaran tapi nggak jelas nih mau diapain. Karena perempuan itu pasti butuh kepastian, dan laki-laki yang dipegang adalah komitmennya, harus punya komitmen laki-laki itu. Itu ya, seperti itu jawabannya. Nih Pak, aku ada pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Apakah ketika kita menikah itu pasti akan mendapatkan pasangan yang telah melakukan dosa yang sama dengan kita yang dulu? Oke, Bapak teringat di salah satu ayat. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa al-khabithatu lil khabithina wa thayyibuna lit thayyibina. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Di ayat itu menjelaskan seperti itu. Itulah mungkin menjadi dasar pertanyaannya dari Abio ini. Tapi ya secara umum orang mendapatkan jodoh itu dari lingkungannya. Misalkan tadi kalian aktif di basket, banyak orang mendapatkan jodoh dari basket tadi karena dia sering aktif di basket. Atau ada orang yang sering datang ke pengajian, ke masjid ini, ke masjid itu, ngikuti pengajian gitu. Ya dia dapat jodohnya di situ gitu. Karena sangat kecil kemungkinannya orang yang sering datang ke pengajian, kajian, dia mendapatkan istri yang terbuka pakaiannya, terus perempuan yang sering ke klub malam, ke diskotik, itu kemungkinan sangat kecil sekali kemungkinannya ya untuk mendapatkan hal kayak gitu. Karena di pengajian kan dibilang ketika kamu memilih seorang istri, maka pilihlah seorang istri yang dilihat dari agamanya gitu ya, dari keluarganya dan sebagainya. Nggak mungkin dia memilih sesuatu yang lain gitu dari situ. Maka yang harus kalian harus lakukan adalah memperbaiki diri. Ya. Kalian pasti nanti semakin dewasa, semakin tahu ilmu pengetahuan, pasti akan banyak kriterianya. Ya. Ketika kalian sudah sukses, akan mudah kok kalian untuk memilih seseorang yang kalian inginkan. Gitu. Pasti perempuan pun gitu. Karena tadi ya, kalau perempuan dilihat dari masa lalunya, kalau laki-laki dilihat dari masa depannya gitu. Perempuan pasti akan memilih yang laki-laki, wah ini bertanggung jawab gitu, masa depannya cerah, itu pasti kayak gitu. Bedanya dengan laki-laki pasti gimana sih dulunya dia gitu ya. Karena untuk masa depan perempuan itu ada di tangan laki-laki itu. Maka ya tadi apakah yang itu ya kemungkinan terjadi seperti itu, tapi ujung-ujungnya ketentuan dari Allah. Allah yang menentukan. Seperti yang terjadi kepada Firaun. Firaun dia kita tahu ya jahatnya seperti apa. Mendapatkan perempuan yang soleh gitu. Aisyah seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi kita tetap berusaha memperbaiki diri. Ketentuan jodoh itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Gitu ya Pak. Makasih Pak. Oke. Jadi udah cukup ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian. Bukan hanya bagi kalian ya, bagi pemirsa Alsan TV pun mendapatkan hidayah, mendapatkan pencerahan yang berkaitan dengan pacaran. Karena ini fenomena yang sangat luar biasa. Tidak hanya bagi siswa SMP ya, tapi bagi semuanya. Tuh. Nah guys, setelah kita mendengarkan jawaban dari Pak Ustadz mengenai pacaran, Ternyata kita itu tidak boleh berpacaran ya guys. walaupun kita pengen, Kita harus tunggu sampai nikah dulu biar halal. Nah guys, semoga kita semua bisa tetap istiqomah. Dalam menjaga diri. Sampai jumpa lagi di segmen Yuk Tanya Ustadz Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita punya pertanyaan nih buat kalian yang pengen dapat hadiah.
Pertanyaan pertama B. Nah, kenapa sih pacaran itu nggak boleh? Pertanyaan kedua, hal apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari pacaran? Pertanyaan terakhir, dengan apa dosa pacaran dapat dihapus? Ditunggu ya jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Halo pemirsa Alsen TV. Perkenalkan, aku Azkia Syafira dari kelas 9B. Yang hari ini bakal temenin teman-teman semua ngabuburit. Pastinya pemirsa Alsen TV punya kan seorang teman yang karena keberadaannya membuat orang-orang di sekitarnya merasa bahagia karena leluconnya. Ternyata begitu pula dengan Rasulullah. Dikisahkan terdapat salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansor, seorang Ashabul Badr yang dengan tingkah lakunya berhasil membuat Rasul tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Siapakah dia? Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang dikenal suka melawak dan jahil bahkan kepada Rasulullah. Namun meskipun begitu, Rasulullah sangatlah menyayangi Nuaiman. Sampai-sampai Rasulullah bersabda bahwa Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa karena ia sering membuat saya tertawa. Pemirsa Alsen TV, kita sama-sama simak ceritanya yuk. Suatu ketika, para delegasi yang ingin tahu tentang Islam dari berbagai negara datang ke rumah Rasul dengan mengendarai unta. Dikala mereka berbincang di dalam rumah, unta-unta tersebut diikat di depan rumah Rasul dan memerintahkan 4 sahabat, di antaranya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hamzah, dan Sa'ad bin Abi Waqqash untuk menjaganya. Tak lama kemudian, Nuaiman pun bergabung. Di kala perbincangannya, Sayyidina Hamzah dengan nada gurau berkata, "Nuaiman, lihatlah unta-unta gemuk itu. Sudah lama kita tidak memakan daging unta." Lalu Nuaiman menjawab, "Iya ya, sudah besar, gemuk. Kalau disembelih, pasti dagingnya sangat banyak dan lezat." Sayyidina Hamzah pun kembali menanggapi apa yang dikatakan oleh Nuaiman. "Memangnya kamu berani untuk menyembelihnya, wahai Nuaiman?" "Berani? Syaratnya kalian jangan bilang ya ke Rasulullah," kata Nuaiman sambil beranjak pergi. Para sahabat pun tertawa menganggapnya sebagai lelucon. Hingga tiba saat Nuaiman datang kembali dengan tangan kanannya membawa pedang dan tangan kirinya membawa kepala unta milik tamu Rasul yang telah ia sembelih. Nuaiman berkata, "Ya Hamzah, untanya sudah aku potong. Aku mau pergi dulu sebentar. Nanti kalau Rasulullah mencariku, jangan bilang ya aku ada di mana. Nanti kalau situasinya sudah aman, ayo kita makan daging untanya bersama-sama." Para sahabat pun terkejut dan kebingungan. "Apa yang harus kami katakan kepada Rasul?" ujarnya. Saat para tamu keluar dari rumah Rasul, mereka terkejut dan berteriak, "Wahai Rasul, unta kami, wahai Rasul." Lalu para sahabat dengan ketakutan menjawab, "Itu ulah Nuaiman ya Rasul." Akhirnya Rasul memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengambilkan uang 2 kali lipat dari harga unta untuk menjaga nama baik Islam dan tentunya meminta maaf. Setelah para tamu pulang, Rasulullah pun berkata, "Ayo kita cari Nuaiman." Ternyata Nuaiman telah berlari sampai ke dekat perbatasan kota Madinah
dan bertemu dengan salah satu sahabat yang bernama Al-Miqdad ibnu Aswad yang sedang berada di dekat sumur miliknya. Nuaiman beralasan bahwa ia sedang dikejar oleh orang jahat dan meminta izin untuk bersembunyi di sumur milik Al-Miqdad dengan catatan, kalau ada yang mencariku, jangan bilang aku ada di sini. Siapapun orangnya, sekalipun itu Rasulullah. Janji? Akhirnya, Al-Miqdad pun mengiyakan dan berjanji untuk tidak memberitahu di mana Nuaiman berada. Tak lama dari situ, Rasulullah dan para sahabat datang dan menghampiri Al-Miqdad. Mereka bertanya, "Ya Al-Miqdad, apakah kamu melihat Nuaiman?" Disitulah Al-Miqdad mengalami dilema. Kalau tidak diberitahu, yang bertanya Rasulullah. Tapi kalau saya memberitahu, itu artinya saya telah mengingkari janji. Lantas Al-Miqdad menutupi matanya dengan tangan dan menunjuk ke arah sumur sambil berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak melihat Nuaiman. Saya belum melihat Nuaiman hari ini." Rasul pun membuka sumur dan di sanalah Nuaiman terciduk. Rasul berkata, "Ya Nuaiman, kenapa kamu melakukan itu? Kamu telah membuat saya malu." Lalu Nuaiman menjawab, "Ya Rasulullah, sebenarnya yang salah itu bukan aku, tapi orang-orang yang mencariku bersamamu." Dikala Rasul menatap para sahabat dan berusaha mencerna apa yang dikatakan oleh Nuaiman, para sahabat pun terdiam. Lalu saat ia mengalihkan pandangan kembali kepada Nuaiman, tanpa disadari Nuaiman telah berlari kembali menjauhi Rasulullah. Disitulah Rasulullah terkekeh akan kelakuan dari Nuaiman. Pemirsa Al Sen TV, dari Nuaiman kita bisa belajar bahwa kita bisa dicintai dengan sifat kita yang ceria dan humoris. Sekian ngabuburit hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai berjumpa di segmen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al Sen TV, mari kita sama-sama membaca Al-Quran Surat Al-Furqan dimulai dari ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا
الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا على القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا
وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على الأرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.